Oleh karenanya para hadirin, khilaf yang madhmum, khilaf yang tercela, ya, di antaranya adalah khilaf masalah akidah yang berkaitan tentang masalah usul. Seperti khilafnya orang-orang Khawarij, khilafnya orang-orang Rafidhah, khilafnya orang-orang Mu'tazilah, khilafnya orang-orang Al-Qur'aniyin yang hanya berdalil dengan Al-Qur'an dan menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, ya, contohnya memiliki cara berpikir yang salah dalam beristidlal. Ini khilaf yang tercela. Contohnya, ya, seperti pendapat sebagian mereka mendahulukan akal daripada dalil. Taqdimul aql 'ala an-naql. Ini pendapat sebagian firqah. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah pendapat seperti dalam kitabnya Dar'ut Ta'arudil Aql wa Naql 11 jilid. Bicarakan masalah ini. Pendapat sebagian orang yang menyatakan kalau akal dan dalil bertentangan, maka harus dahulukan apa? Akal. Dalil dibuang. Yang paling utama apa? Akal. Jadi dalil harus masuk akal. Akal dia tentunya. Paham? Ini dibantah hadis oleh Syekhul Islam Taimiyah 11 jilid dalam kitabnya apa? Dar'ut Ta'arudil Aql wa Naql. Ini barang saya membaca buku ini buku susah untuk dipahami. Kecuali orang yang biasa membaca buku Ibnu Taimiyah. Sampai sebagian syekh mengatakan barang siapa baca buku ini cepat tua. Saking apa? Beratnya. Ini salah. Ini orang yang ini sesat seperti ini, pemahaman sesat. Karena kita ini harus tunduk kepada apa? Dalil. Sementara akal kita sangat lemah. Sehingga sebagian kita anggap tidak sesuai dengan akal, ternyata menurut orang lain masuk akal, menurut akal ini tidak masuk akal. Maka tidak boleh kita mendahulukan akal daripada dalil. Sehingga banyak dalil yang ditolak karena tidak sesuai dengan apa? Akal dia. Sehingga muncullah firqah-firqah Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah. Semuanya berbeda pendapat dalam mensikapi hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masing-masing pakai akalnya. Menurut akal ini tidak masuk akal, menurut akal berikutnya masuk akal, menurut akal sendiri tidak masuk akal. Sehingga tatkala Al-Qur'an dan Sunnah ditimbang dengan akal siapa mau kita timbang Al-Qur'an dan Sunnah? Apakah akalnya Jahm bin Safwan, atau akalnya Wasil bin Atha, atau akalnya Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, atau akalnya misalnya Muhammad bin Sa'id bin Kullab dan Kullabiyah, ya, atau akalnya siapa? Atau akalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, atau akalnya para sahabat? Mau akal siapa? Justru harusnya, ya, akal ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Ini bahaya.